alasan ditundanya sidang yaitu tadi salah satunya bahwa tergugat 1 sampai tergugat 8 tidak hadir dan turut tergugat 1 sampai tergugat 5 tidak hadir, yaitu para hakim Mahkamah Agung, jaksa, panitera, ketua pengadilan Bekasi tidak hadir. Putusan di Pengadilan Negeri Bekasi menerangkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan dari pasal 263 maupun ketentuan pasal 764 penggelapan dalam jabatan. Klien saya cuma sebagai direktur rumah sakit, bukan bagian keuangan. Jadi kalau itu dikatakan melakukan tindak pidana pemalsuan, seharusnya kan bukan klien saya, karena klien saya tidak ada sama sekali memegang cek, menyentuh cek dan sebagainya, tidak ada barang mencairkan uang juga tidak. Yang jadi persoalan adanya hasil audit 2. Audit umum menerangkan bahwa tidak ada masalah tentang keuangan rumah sakit Anam Medika. Oh iya betul. Dia bikin audit khusus. Di dalam audit khusus menerangkan adanya penyimpangan. Menjadi objek gugatan adalah adanya hakim yang menangani perkara kasasi juga menangani perkara peninjauan kembali. Padahal dalam kode etik hakim itu hakim yang sudah mengetahui perkara sebelumnya tidak boleh menangani perkara yang akan ditangani. Nah, jadi tentunya dia kan tidak mungkin akan mengatakan bahwa hakim kasasi tidak benar sedangkan dia yang menangani hakim kasasi. Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya bukti yang mengarah adanya sidang fiktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena ada 2 objek putusan yang berbeda. Yang satunya menerangkan tidak terbukti, yang satunya menerangkan terbukti. Makanya saya bilang ini sidangnya fiktif. Jadi kalau sidang fiktif kita mau ajukan PK lagi, gimana sidangnya fiktif? Betul. Makanya kami minta perbuatan melawan hukum ini supaya bahwa putusan itu adalah tidak benar karena tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan apa adanya. Makanya kami tanyakan kepada teman-teman media, apakah teman-teman media pernah meliput acara sidang di Mahkamah Agung? Nah, padahal di putusan itu selalu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, ini di mana ini? Yang kami khawatirkan sidangnya di toilet. Dalam konteks sidang tersebut, majelis hakim ternyata juga belum memahami pelaksanaan daripada Undang-Undang Omnibus Law. Sejak adanya putusan MK, ya tadi nomor 6 tahun 2024 terkait pencabutan pasal 31, ya tadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, sebenarnya sudah jelas di situ bahwa ya tadi undang-undang advokat tidak boleh dijadikan sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh beracara hanya seorang advokat. Nah, sebenarnya jelas itu juga. Cuma banyak itu yang tidak dipublikasikan. Padahal itu ada buku yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung seharusnya itu mensosialisasikan ke masyarakat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 3 yang klausulnya berbunyi bahwa seorang pengacara harus seorang sarjana hukum, disumpah oleh pengadilan tinggi dan wajib tidak boleh menjadi pegawai negeri. Padahal faktanya jaksa adalah juga pengacara dan jaksa punya aturan undang-undang sendiri, yaitu undang-undang tentang kejaksaan. Kita pun juga punya undang-undang sendiri. Makanya pemerintah berani mengeluarkan sertifikat sama NIB kita untuk menjalankan usaha sebagai pengacara, tentunya pasti ada dasarnya.